Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa bertemu kembali hari ini dan saya bersyukur karena hanya oleh anugerah Tuhan kita dimungkinkan untuk kembali bersekutu saat ini. Dan saat ini mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati saya, juga memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hari ini Tuhan mungkinkan kami untuk terus menikmati hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Dan terima kasih karena kesempatan hari ini kami boleh kembali belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau menolong kami dalam roh hikmat-Mu untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki lewat firman-Mu dan juga untuk menghidupinya dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-56. Dan kita akan membaca hanya beberapa ayat saja dari Mazmur ini. Saya akan memulai membaca Mazmur pujian ini dengan membaca judul berikutnya. Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 56 adalah Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Saya percaya kita mengenal siapa Daud lewat apa yang dikisahkan oleh Alkitab. Dan kita tahu ya, Daud adalah Raja Israel. Tapi Daud kemudian kita pahami juga sebagai seorang yang sangat pemberani. Saya percaya kita ingat cerita ketika Goliat menantang orang Israel untuk berperang. Dan tidak ada satupun orang Israel yang berani untuk menghadapi, melawan Goliat. Karena ketakutan. Tapi di saat itu, Daud kemudian muncul. Seorang penggembala, anak yang mungkin dianggap saat itu tidak punya kemampuan untuk berperang melawan Goliat oleh orang Israel yang lain. Tapi lihat, Daud tampil dengan keberanian untuk melawan Goliat. Dan dari sini kita menemukan sebuah kisah tentang pengalaman Daud, bahwa dia adalah seorang yang pemberani. Nah, kita banyak berbicara juga tentang Daud, dan kita bisa kemudian menemukan hal yang sama, bahwa dia adalah seorang yang pemberani. Tetapi di dalam Mazmur 56 ini, di ayat yang keempat yang kita baca tadi, Daud berkata dengan jujur, waktu aku takut. Apa yang bisa kita maknai dari pernyataan Daud ini? Seorang yang pemberani, tapi dengan jujur dia katakan, waktu aku takut. Bapak Ibu Saudaraku, ketakutan adalah hal yang manusiawi. Ketakutan adalah hal yang wajar. Mungkin kita takut untuk banyak hal yang sedang kita hadapi saat ini, untuk pergumulan, untuk kesulitan, untuk masalah yang mendera kita. Mungkin kita takut. Dan ketakutan itu, perhatikanlah, sebagaimana Daud, itu adalah sesuatu yang manusiawi, sesuatu yang wajar. Tetapi kemudian kita belajar bahwa Daud mengalami ketakutan, tetapi dia memilih untuk tidak dikuasai oleh ketakutan itu. Ini yang penting. Ketakutan itu ada. Tuhan tahu. Ya, Tuhan izinkan itu kita alami. Tapi seperti Daud, Tuhan inginkan kita tidak dikuasai oleh ketakutan. Kita berusaha untuk keluar dari ketakutan itu.
Nah, untuk keluar dari ketakutan itu, mari kita lihat apa respons Daud terhadap ketakutan yang dia alami. Pada waktu Daud takut, ya, kita tahu bahwa yang membuat Daud takut itu tentu pada saat itu dia dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Dan seluruh tempat di wilayah Israel itu tidak aman bagi Daud. Dan pada waktu itu Daud kemudian lari ke tanah Filistin. Dan di tengah-tengah kondisi dia berada di tanah Filistin itulah pada waktu Daud menulis bagian Mazmur ini, dia ingat pengalaman itu dan tentu itu sebuah hal yang menakutkan bagi dia. Karena apa? Dia berada di tengah orang yang tahu bahwa dia adalah seorang panglima, dia adalah seorang yang banyak membunuh orang Filistin. Dan sewaktu-waktu mereka kemudian bisa dengan mudah membunuh Daud. Wajar Daud takut. Tetapi dalam kondisi ketakutan itu, apa respon Daud? Daud berkata di dalam ayat yang sama, ayat yang keempat, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Jadi respons Daud ketika dia mengalami ketakutan, dia percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Dan ini respons yang baik, bahkan respon yang terbaik yang Daud tunjukkan kepada kita. Pada waktu Daud takut, Daud tidak mengandalkan manusia. Pada waktu Daud takut, Daud tidak mengandalkan relasi atau koneksinya. Pada waktu Daud takut, Daud tidak mengandalkan keberanian, hikmatnya sebagai manusia. Tapi dikatakan, dia mengandalkan Allah dengan mempercayai Allah sepenuhnya. Allah seperti apa yang dipercayai oleh Daud? Allah yang kemudian dikemukakan Daud dalam ayatnya yang kelima, Allah yang firman-Nya kupuji. Daud percaya kepada Allah yang berfirman, Allah yang berjanji, dan Allah yang setia, tentu dengan firman-Nya, dengan janjinya untuk menolong Daud. Inilah respons yang ditunjukkan oleh Daud. Dan respons ini yang Allah inginkan kita miliki, Allah inginkan kita ambil di dalam apapun ketakutan yang sedang kita hadapi. Hal yang terakhir yang menarik, yang ingin saya bagikan, kenapa Daud begitu percaya kepada Allah? Di dalam ayatnya yang ke-9, di situ dia tunjukkan kepada kita, sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Allah yang dipercayai oleh Daud, sebagaimana dia kemukakan di ayat yang ke-9, adalah Allah yang peduli. Allah yang tahu pergumulannya, Allah yang tahu kesusahannya, Allah yang tahu kesulitannya. Tapi Allah yang sama, Allah yang memperhatikan setiap tetes air mata tangisan Daud. Bahkan Allah yang menampung air mata itu dikatakan dalam kirbatnya. Ini adalah gambaran Allah yang peduli atas hidupnya, atas pergumulannya. Karena Allah yang sama, yang Allah inginkan kita percayai, Allah yang peduli, Allah yang tahu apa yang sedang kita rasakan, apa beratnya pergumulan yang sedang kita alami, yang membuat kita ketakutan. Dia Allah peduli. Nah, hari ini kita belajar bagaimana melihat ketakutan-ketakutan yang bisa saja kita hadapi dalam hidup kita. Karena beratnya pergumulan, tantangan, kesulitan yang kita hadapi. Pada waktu kita takut, mari belajar seperti Daud. Untuk tidak dikuasai oleh ketakutan. Tapi kita mengambil langkah untuk percaya. Sebab kita tahu bahwa Allah yang kita percayai adalah Allah yang setia dengan janji-janjinya. Apa yang dia firmankan, dia akan lakukan bagi kita. Dan Allah yang kita percayai
adalah Allah yang peduli dengan hidup kita, dengan semua yang sedang kita alami hari-hari dalam hidup kita. Mari terus belajar percaya kepada Allah. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini, ketakutan seperti apapun yang sedang kita hadapi saat ini, karena yakinlah, Dia Allah yang setia dan Dia Allah yang peduli terhadap hidup saya dan hidup Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan ini dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman hari ini yang Kau ajar kami lagi belajar seperti Daud. Apapun yang sedang kami hadapi saat ini, tantangan, kesulitan, pergumulan yang mungkin membuat kami takut, yang mungkin membuat kami gentar, Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau ingatkan kami untuk belajar seperti Daud. Melihat ketakutan sebagai hal yang manusiawi, yang kami hadapi sebagai anak-anak-Mu, tapi yang sama Engkau inginkan supaya kami tidak dikuasai oleh ketakutan itu. Karena itu, tolong kami untuk mengambil langkah seperti Daud, meresponi ketakutan itu dengan percaya sepenuhnya kepada Engkau, karena Engkau Allah yang setia dengan janji-Mu dan firman-Mu, dan Engkau Allah yang peduli dengan seluruh kehidupan kami. Tuhan, terima kasih, petraikan firman, tolong kami untuk menghidupinya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.